Assalamualaikum warahmatullahi Ulang, Cok. Sumpah wabarakatuh. demi Allah. Pisha itu di Ulang. belakang ada yang manjat-manjat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Kami dari kelas 10 DGA akan mempresentasikan sejarah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ngomongnya gimana sih, Cok? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Andika dari 10 DGA. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk slide yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, abad ke-7 yang didukung oleh Dr. Hamka Zainal Arifin Abbas dan Dr. Andes Junes Pariduri. Mereka menyebutkan adanya hubungan dengan dinasti Tang di Cina. Lalu yang kedua, masuk ke abad ke-11. Berdasarkan makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang bertanggal 1082 Masehi. Yang ketiga, masuk ke abad ke-13 berdasarkan catatan Marco Polo tahun 1292 dan batu nisan Sultan Malik As-Saleh 1297. Nah, masuk ke abad ke-15 berdasarkan catatan Mahwan yang melihat banyak masyarakat Islam di Gresik pada tahun 1416. Ya, lanjut. Lalu slide kedua di sini masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-11. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa Islam sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Bukti utamanya adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang ada di gambar ini, yang bertanggal 1082 Masehi. Lanjut. Lalu yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Menurut salah satu teori, Islam mulai berkembang di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada catatan dari Mahwan, seorang penjelajah Tiongkok yang singgah di Gresik pada tahun 1416. Di sana ia melihat bahwa masyarakat sudah banyak yang memeluk agama Islam. Lanjut. Selanjutnya, bukti masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13. Yang pertama yaitu catatan Marco Polo yang singgah di Sumatera Utara dalam perjalanannya dari Cina ke Persia. Ia bertemu dengan masyarakat yang telah memeluk Islam. Dan yang kedua, adanya batu nisan Malik Al-Saleh, seorang raja Samudra Pasa yang berangka tahun 1297. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang di daerah tersebut pada akhir abad ke-13. Lanjut. Nah, berikut adalah contoh bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada potret Marco Polo, yang dimana dia adalah seorang penjelajah yang mencatat keberadaan masyarakat Muslim di Sumatera. Lalu sebelahnya ada nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Leran, Gresik yang bertanggal 1082 Masehi. Lanjut. Lalu selanjutnya ada nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Yaitu bukti kuat lainnya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang dimana dia adalah raja pertama Samudra Pasa yang menunjukkan pengaruh Islam yang kuat di wilayah tersebut. Lanjut. Ini udah 8 ya? Oh, belum. Udah. Lanjut. Itu yang ke-8 bukan sih? Coba pause dulu. Ya. Sama terus nomor absen baru. Udah nih. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Fatina Fida Putri. Saya dari absen 31. Saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya. Sekarang ada asal-usul Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam itu datang dari Arab. Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab. Lalu, teori yang kedua ada Islam datang dari Gujarat atau India. Jadi para pedagang Gujarat yang beragama Islam datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Bukti-bukti yang bukti lain bahwa Islam datang dari Gujarat antara lain yang pertama, unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan
kesamaan Islam di Gujarat. Yang kedua, bentuk batu nisan Malik as-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat. Yang ketiga, ada Islam datang dari Persia. Bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah berkembangnya tasawuf di Indonesia. Semula tasawuf berkembang di Persia. Lalu di slide selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucap kalimat syahadat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Lalu, ada faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. Ini yang keenam, ada penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Yang ketujuh, memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. Yang kedelapan adalah melalui kesenian. Yang kesembilan, pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Yang kesepuluh ada tasawuf. Lalu di slide selanjutnya ada perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Dari Dr. Hamka, beliau mendukung pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi dengan alasan bahwa pada tahun 674 Masehi Raja Aceh Arab mengirimkan utusannya kepada Ratu Sima yang terkenal adil dan jujur. Selain itu, di Jawa dijumpai orang Arab Islam. Yang kedua ada Zainal Arifin Abbas. Dia mengatakan bahwa tahun 668 Masehi ada utusan Arab di Cina yang telah mempunyai pengikut Islam di Indonesia. Yang ketiga ada Drs. Junaid Pariduri. Dia mengatakan bahwa tahun 670 di Barus Tapanuli, Sumatera Utara, Islam mulai masuk. Dasarnya adalah makam Syekh Muqaddin di Barus yang berangkat tahun Hamin 48 Hijriah atau 670 Masehi. Lalu, berita Cina zaman dinasti Tang bahwa di Kanton Sumatera ada orang yang beragama Islam. Lalu, di slide terakhir ada gambar. Ada gambar penyebaran Islam ya. Udah nggak sih? Udah. Udah, oke. Perkenalkan, nama saya Radya Adin Marasudin dari absen